Nah ini Bapak Ibu sekalian, tugasnya Kementerian Desa mungkin sedikit merefresh bahwa Kementerian Desa ini tugasnya menyelenggarakan pemerintahan, membantu Pak Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. Ini tugas utamanya Kementerian Desa. Jadi seluruh kegiatan yang sifatnya banyak. Tadi saya sampaikan, kalau hanya Kementerian Desa sendiri yang bekerja, saya yakin susah untuk mencapainya target kinerja tadi. Nah ini ada lembaga pengkajian dari PBNU juga, lembaga pengkajian pertanian dari NU juga, ini tentunya mungkin akan sangat membantu kami bagaimana, karena bicara desa itu bicara dorong untuk mencapai ini kan juga menjadi dukungan tekad untuk mengentaskan tadi, untuk mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi berkembang, 5.000 desa berkembang menjadi mandiri. Sekali lagi ini harapan kami tekad bisa mendukung penuh untuk pencapaian target kinerja kementerian. Terus ini saya bicara lebih dalam lagi ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi. Tadi yang di depan saya uraikan tadi, 94.000 sekian desa itu menjadi lokus kami di Direktorat Jenderal. Ini tugas kami bagaimana menyusun kebijakan yang mampu mengungkit pengembangan ekonomi dan investasi. Sekali lagi, ini bukan tugas yang ringan, tugas cukup berat, makanya kolaborasi. Tadi juga waktu di awal-awal hampir semua petinggi-petinggi tadi menyampaikan bahwa kolaborasi itu sangat diperlukan. Kata kolaborasi tadi saya catat beberapa kali diucapkan oleh para petinggi tadi. Nah ini kami memperkenalkannya, promosi dan pemasarannya ada di Direktorat Jenderal kami. Jadi kami ada juga Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi. Ini bagaimana kita bisa mensinergikan lembaga ekonomi yang ada di desa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian paham bahwa di desa ini banyak sekali lembaga ekonomi, ada koperasi, ada poktan, gapoktan, ada pokdarwis, ada kelompok-kelompok ekonomi lainnya. Nah ini sekali lagi sinergi dan kolaborasi lembaga ekonomi ini menjadi hal yang penting untuk karena pembangunan desa ini agak unik juga Bapak Ibu sekalian. Enggak boleh para investor atau para off-taker ini hanya mementingkan keuntungan perusahaannya, harus memikirkan bagaimana desa itu dibangun. Nah ini tentunya bagaimana Pak Direktur Promosi ini bisa mendekati off-taker sehingga tujuan pembangunan desa bisa tercapai. Saat ini Direktorat Promosi ini sudah bekerja sama dengan insya Allah off-taker yang cukup bagus, misalnya seperti Astra, mengembangkan Desa Sejahtera Astra. Nah ini yang perusahaan-perusahaan yang begini nih yang kita cari. Perusahaan-perusahaan yang memang memberikan semacam CSR-nya gitu untuk membina produk unggulan tadi dikembangkan, dan dipasarkan dan sebagainya. Ini sudah dilakukan beberapa perusahaan untuk mengembangkan produk unggulan. Kemudian target kinerja yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal kami. Ada 3 yang penting yang harus dicapai. Pertama adalah meningkatnya investasi di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Tadi dengan kemudian target kinerja yang kedua dan ketiga terkait dengan badan usaha milik desa. Direktorat Kelembagaan tadi memang tidak hanya memikirkan BUMDesa, tetapi harus mensinergikan BUMDesa dengan lembaga ekonomi lainnya. Nah ini kami punya target kinerja, BUMDesa ini harus bisa dikembangkan. BUMDesa yang berkembang dan maju, BUMDesa bersama membentuk badan usaha milik desa bersama. Nah ini juga harus kita kembangkan dan bisa kita menjadi maju. Ini target kinerja secara umum. Nah secara kuantitas ini sudah ditetapkan dalam Renstra kita nih. Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal sudah menetapkan. Nah, ini targetnya sudah kuantitatif di Renstra. Misalnya untuk jumlah BUMDesa berkembang. Tahun 2020 di database ada 5.000. Di 2021 nanti harus menjadi 6.000, ada peningkatan 1.000. Di tahun 2022 menjadi 7.500 dan seterusnya. Ini ada target kinerja yang harus kita capai di Renstra kita.
tanggung jawab kita untuk mencapai ini semua. Kemudian investasi, target kinerja kementerian maupun target kinerjanya Direktorat Jenderal harus dipahami penuh. Bagaimana program tekad ini kegiatan-kegiatannya harus mendukung ini semua. Jangan tekad lari kemana, kita lari kemana, Direktorat Jenderal lari kemana. Itu nggak bisa begitu lagi. Kolaborasi dan sinergi menjadi hal yang sangat penting. Kemudian ada isu yang saat ini ada arahan dari Pak Presiden terkait dengan kemiskinan ekstrim. Ini juga menjadi tugasnya Kementerian Desa bagaimana arahan Pak Presiden kemiskinan ekstrim itu di 2024 sudah 0%. Ini tugas yang cukup berat. Kami para pejabat tinggi Pratama diperintah Pak Menteri setiap minggu atau setiap ada ininya lah, ada regulernya kita pertemuan, diminta laporannya. Bagaimana teman-teman di provinsi, di kabupaten melaksanakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini tadi. Jadi ini menjadi tugas berat kami juga. Itu arahan Pak Presiden dan di SDGs pun juga disebutkan termasuk di SDGs desa tadi sudah disinggung Pak Menteri, desa tanpa kemiskinan, kegiatannya dengan konsultannya dengan struktur yang ada mampu mendukung ini semua. Jadi kami sangat berharap itu. Terus ini apa kemiskinan ekstrim itu seperti apa dan sebagainya ini ada di sini semua. Yang disebut kemiskinan ekstrim itu minimal daya belinya 12.000 dan sebagainya ada di sini semua, nggak perlu saya bacakan. Kemudian kemiskinan ekstrim itu kategorinya ada 2 dan seterusnya juga nggak perlu saya inikan, tapi menjadi perhatian kita semua bahwa hal ini menjadi tugasnya Kementerian Desa juga untuk melakukan pengentasan. Masing-masing punya data, misalnya Kementerian Sosial, ada DTKS itu juga datanya berbeda dengan Kementerian Desa, berbeda dengan BPS dan sebagainya. Nah ini isu yang cukup krusial untuk kita samakan, kita sinergikan. Daerah pun juga punya data yang berbeda. Nah ini sekali lagi mohon Bapak Ibu dari Bapeda Provinsi atau Kabupaten yang hadir di sini di 5 provinsi tekad ini bisa bagaimana sinergi data ini bisa diwujudkan. Kemudian perlunya penajaman program dan kegiatan. Program dan kegiatannya harus sinergi antara pusat ngapain, provinsi ngapain, kabupaten ngapain, desa ngapain harus jelas. Jangan sampai ada tumpang tindih kegiatan. Dan pusat dan daerah perlu kita lakukan rapat-rapat sehingga nanti bisa ketemu sinerginya, siapa melakukan apanya akan ketemu. Salah satu kegiatan dana desa yang sudah dipakai untuk penanganan kemiskinan, tadi disampaikan Pak Menteri bahwa kegiatan dana desa ini lebih banyak untuk BLT. Tadi disampaikan di Perpres 104, 40% untuk BLT. Itu tadi, karena cintanya negara ini bagaimana rakyat miskin ini bisa segera dientaskan. Sampai dana desa diprioritaskan 40% dari dana desa. Selain itu, padat karya tunai desa juga menjadi kegiatan yang harus dilakukan di dana desa. Tadi di paparan Pak Menteri disebutkan bahwa dana desa ini keluar kemana-mana. Untuk membangun jalan misalnya harus membeli semen atau membeli ini di luar desa. Tukangnya, tenaganya dari luar desa. Terus masyarakat desa mau jadi apa? Suruh jadi penonton. Nah ini Pak Menteri Desa tadi disampaikan arahan Pak Presiden, dana desa ini harus dirasakan benar-benar oleh masyarakat desa itu sendiri. Untuk penanganan strategi di Kementerian Desa, terus Mbak, terus ini yang beririsan dengan tekad. Sekali lagi saya sampaikan sinergi dan kolaborasi tekad ini harus mendukung tadi target kinerja yang dicapai oleh kementerian maupun oleh Direktorat Jenderal, termasuk untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Ini sudah ada lokus-lokus ya, di sini sudah kami petakan, yang merah itu lokus-lokus yang irisan antara tekad dengan kemiskinan ekstrim. Ini mohon menjadi perhatian nanti bagaimana program kerja tekad ini bisa disusun untuk mendukung itu semua. Kemudian ini juga sudah kami coba identifikasi
data kemiskinan ekstrim yang ada di lokasi tekad yang warna kuning itu, maju ini bisa didorong menjadi desa mandiri, sehingga tadi target RPJMN yang di depan tadi tercapai. Ini sudah ada datanya di kami, 57 desa berkembang, bagaimana desa berkembang tadi didorong mandiri. Nah ini sekali lagi program kerja tekad ini diharapkan bisa mendorong itu semua. Ini kami sudah buat datanya, mungkin nanti kita bisa sharing data, kita bisa berdiskusi bagaimana untuk mencapai itu semua.